dia ditawarkan, ibu ini ditawarkan tentang surga atau apa kata dia? Ya Rasulullah, saya memilih sakit, akan tapi saya masuk surga. Akhirnya Rasulullah SAW tidak mendoakan kesembuhan untuknya. Akan tetapi dia mengatakan, ya Rasulullah, kan tapi saya kesurupan dalam keadaan telanjang, tolong doakan. Kalau saya kesurupan, saya tidak telanjang. Maka didoakan oleh Rasulullah tidak telanjangnya. Akhirnya ibu tersebut kesurupan seumur hidup dan dia masuk surga. Wallahu ta'ala a'lam. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW mengatakan, wabda biman ta'ul. Mulailah nafkah tersebut dari orang-orang yang engkau bertanggung jawab dengannya. Hadis-hadis yang kita bacakan sebelumnya ini menyangkut tentang sedekah infak umum. Karena harta itu pengeluaran di dalam Islam terbagi dua. Pertama, sedekah wajib. Yang kedua, sedekah sunnah. Sedekah wajib itu para ulama sepakat bahwa dia adalah zakat. Cuma para ulama berselisih apakah ada selain dari zakat kewajiban yang lainnya. Sebagian mengatakan tidak ada. Sebagian lagi mengatakan ada. Akan tetapi saya melihat bahwa kita katakan memang ada selain dari zakat, ada kewajiban lain bagi harta. Akan tetapi bukan berkaitan dengan harta tersebut, akan tetapi berkaitan dengan kondisi seseorang. Misalnya tamu datang, maka kewajiban harta kita untuk memberi tamu tersebut jamuan. Karena Rasulullah SAW mewajibkan kita menjamu tamu. Ketika seseorang ibnu sabil datang kepada kita meminta harta kepada kita, timbul lagi kewajiban, bukan dari kewajiban harta, akan tapi dari kewajiban dia ibnu sabil. Akan tapi ini lafaz khilaf lafzi. Perselisihan di kalangan ulama yang mereka perselisihkan kewajiban harta. Maksudnya harta itu apa saja yang diwajibkan darinya. Kalau tamu atau ibnu sabil tadi bukan dari kewajiban harta, akan tapi dari kewajiban dia sebagai ibnu sabil dan dia kewajiban dari tamu keluar harta. Sedangkan harta itu khilaf lafzi, wallahu taala alam, yaitu tentang masalah apakah ibnu sabil atau fakir miskin yang datang kepada kita termasuk kewajiban harta atau kewajiban di luar harta. Yang jelas khilaf perselisihannya lafzi, hanya sebatas lafaz. Kan tapi prakteknya para ulama kita tetap mewajibkan mengeluarkan zakat sebagaimana kewajiban kita memberi ibnu sabil, memberi tamu dan hal-hal yang diwajibkan, memberi istri, memberi anak dan semacamnya. Baik, wabda biman ta'ul juga masuk ke dalam teori pembayaran zakat. Memulai dari prioritas orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan kita, orang yang terdekat. Dalam artian kemana zakat yang dianjurkan untuk diberikan? Maka adalah orang-orang yang mulai adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Jelas tidak masuk ke dalam masalah zakat jika seandainya pemberian tersebut kepada istri, kepada anak, kepada orang-orang yang kita wajib nafkah kepadanya, karena akan terjadi daur, akan terjadi perputaran. Dan itu tidak menjadi hikmah dari zakat. Zakat adalah pemberian harta kita kepada orang lain. Kalau seandainya pemberian harta kita kepada kita, kembali lagi kepada kita, akan terjadi perputaran yang tidak ada hikmahnya di dalam pembayaran zakat. Jadi dalam sisi prioritas, iya, dahulukan yang lebih dekat kepada kita, akan tapi dalam sisi hadis tidak termasuk zakat. Wallahu ta'ala alam. Ini pertama. Yang kedua, tentang masalah memberi infak yang terbaik. Ini tentang jelas, tentang masalah sedekah tatawwu, sedekah sukarela, tidak wajib. Kalau seandainya seorang yang meminta yang terbaik, jelas ini adalah buruk sifat dari yang meminta. Apalagi dia meminta kemudian menolak karena alasan kecil. Kasih 50.000 nggak mau, kecil pak. Dia bilang, gaji saya aja sehari 100.000 katanya. Lah kalau seperti itu jelas buruk sifat dari orang yang meminta. Akan lebih jelas yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keredaan hati dari yang memberi infak dengan memberi harta yang terbaik darinya. Wallahu ta'ala alam. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika dia menyembelih, memotong kambing, kemudian Aisyah membawa pahanya.
membawa pahanya, paha kambing, karena Rasulullah SAW menyukainya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, apa yang tersisa dari kambing? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, pahanya. Satu paha ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak. Yang tersisa, ya apa yang tersisa? Apa kata Rasulullah SAW? Yang kata Aisyah menjawabnya, ya Rasulullah, yang tinggal adalah pahanya. Apa kata Rasulullah? Tidak ya Aisyah. Sesungguhnya yang sisanya adalah pahanya. Jadi di sini terjadi perbedaan antara Aisyah memahami dengan Rasulullah. Ada yang mengerti ini? Apa kata Rasulullah? Apa yang tinggal ya Aisyah? Apa kata Aisyah? Yang tinggal ya Rasulullah pahanya. Apa kata Rasulullah? Tidak. Akan tapi yang tersisa adalah pahanya. Maksudnya adalah sebenarnya seseorang itu ketika dia memberi kepada orang lain, itulah yang miliknya. Sedangkan yang dia makan untuknya, itu yang tersisa. Yang makan kemudian hilang dari perutnya, itu tidak menjadi pahala baginya. Sehingga itu yang tersisa, bukan yang tertinggal. Yang tinggal adalah sesuatu yang dia infakkan dari kepalanya, dari badan-badannya. Selain dari paha tadi, itu yang tertinggal. Yaitu tertinggal untuk akhirat menjadi pahalanya. Akan tapi yang tersisa, ya Aisyah, ini tinggal. Ini yang kau sisakan. Semuanya tertinggal menjadi pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tertinggal dari harta kita adalah apa yang kita infakkan, bukan yang kita makan. Rasulullah SAW satu malam bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, kemudian dia mengatakan, apa yang membuat kalian keluar pada tengah malam seperti ini? Maka dijawab oleh Abu Bakar dan Umar, ya Rasulullah, al-ju', lapar. Malam hari lapar. Nah, kalau begitu ayo kita berangkat. Bertemu salah seorang rumah Ansar. Kemudian para sahabat tersebut masuk ke kebunnya. Dahulu kebun adalah bukan kebun ladang untuk berangkat ke hutan sana, tidak. Kebun adalah rumah seseorang dikitari oleh kebun-kebunnya. Itu dahulunya. Datang dia kepada para sahabat, ke rumah salah seorang sahabat Rasulullah, kemudian diajak. Apa kata sahabat tersebut? Dia Ansar, seorang yang paling dermawan. Orang-orang Ansar dermawan. Ketika datang Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar, dia lihat wajahnya yang begitu merona, bahagia. Tamu yang mulia dengan jamuan yang mulia, ya Rasulullah, duduklah. Diangkatnya Rasulullah SAW, dibawanya ke tengah kebunnya. Kemudian dipotongnya korma, kemudian dia biarkan, ya Rasulullah. Kemudian dia katakan, biarkan sebentar duduk ini ya Rasulullah, saya bersama keluarga saya. Dipotongnya kambingnya, dipotongnya kambing. Kemudian dihidangkannya kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Rasulullah SAW. Ketika kenyang, apa kata Rasulullah SAW? Mengingatkan kedua orang sahabatnya. Ya Abu Bakar, sesungguhnya kenikmatan ini Allah akan tanyakan ini. Allah akan tanyakan kita nantinya. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akan ditanyakan hari itu semua kenikmatan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.